Sex, money, porn, girls. Kenapa this sells? Kenapa fun fact-nya, gue baca di beberapa artikel sebelumnya, the porn industry itu 100 billion. Terus ada fun fact-nya lagi yang ternyata gue baru tahu, Indonesia the number 2. Kok bisa gitu? Tapi, padahal sebenarnya tidak bisa diakses ya sebenarnya. Nah, tidak bisa diakses gitu. Why does it sell gitu loh? Karena let's be real ya, banyak promosi-promosi bahkan yang berhubungan dengan uang, ya kan? Especially tentang uang. Ada makanan dan lain, cewek-cewek seksi, cewek-cewek apa. Why do people use it? Kalau misalnya they keep using it berarti it works. Tapi mungkin orang bingung ya, gue udah mulai discuss. Jadi kenalin, ini Ines Krisanti, seorang psikolog, apa lagi ya? Content creator tentang psikolog. Kalian nonton video yang Ternak Uang dulu, karena kita udah banyak bahas di sana. Jadi hari ini mini podcast, gue bener-bener pengen cari tahu why sex sells gitu loh. What do you think? Why sex sells? Ya, mau dibahas dari mananya dulu nih? Dari kenapa dipakai terus gitu buat promosi gitu loh. Oke. Tadi gue tertarik sama yang lo bilang, gue kalau misalkan dipakai terus-terusan, mungkin akhirnya ya itu it works gitu. Dan banyak juga kan mungkin yang gue lihat, gue ini dari pengamatan gue dulu ya, clickbait itu tuh yang sifatnya seksual juga tuh, yang sevulgar mungkin kadang-kadang gitu kan, dan and itu they keep doing it gitu. Menurut gue salah satunya itu juga adalah ya karena sebenarnya secara lahiriah ya, maksudnya secara instingtual itu kan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tapi di sisi lain, seks itu juga ditabukan. Ya nggak sih gitu. Jadi sesuatu yang kita anggap yang sebenarnya gue pengen tapi sebenarnya nggak boleh, sama lah kayak makanan gitu. Mungkin makanan-makanan yang nggak sehat lo lebih craving juga nggak sih gitu. Karena lo tahu itu nggak sehat, it's not good for you misalnya. Justru malah makin mau gitu. Justru makin mau. I'm not saying seks itu sebenarnya tidak boleh diketahui oleh orang-orang ya. Justru gue sangat pro sex education yang benar gitu. Tapi pada kenyataannya di tempat kita sekarang gitu kan nggak banyak gitu yang bisa akhirnya membahas seks itu secara benar-benar terbuka. Itu menjadi misteri dalam tanda kutip, karena sebenarnya mungkin ada orang yang juga banyak yang melakukan seks setiap harinya gitu, tetapi itu tidak banyak dibuka, tidak banyak diungkapkan gitu, seolah-olah kayak mereka melakukan sesuatu yang tabu gitu. So it just becomes interesting. Gue pernah baca artikel sih tentang kayak how marketing psychology works gitu misalnya. Seks itu kalau nggak salah ya, dia ada di salah satu top 3 gitu. Terus dia jelasin secara detail. Salah satu yang di-mention tadi tuh kayak bener, tapi gue nggak tahu how to explain it. Dia bilang kayak gini, manusia lahir dari nenek moyang kita, dari semuanya, dari even berapa puluh ribu tahun lalu, itu it's kebutuhan. Sebuah spesies di bumi punya dorongan satu yang paling penting waktu itu, yaitu procreate. Biar bisa survive. Bisa survive ya. Tapi apa itu emang it's nyangkut di sini gitu sampai sekarang. Tapi kenapa jadi korelasiin ke let's say bukan seks deh, nudity, cewek-cewek hot gitu. Kenapa pada dasarnya cowok, cewek, or even cewek gitu kalau lihat gitu kayak ngeliat kayak, wih menarik, dorongannya tuh dari mana? Even sampai bisa beli produknya karena ngeliat itu tuh, itu sampai sekarang gue nggak ngerti cara jelasinnya gimana. Itu kebutuhan, ya seks itu kebutuhan. Kalau misalkan pernah dengar Sigmund Freud mungkin? Pernah dengar namanya? Nah itu salah satu tokoh psikologi yang paling terkenal gitu. Menurut beliau salah satu dorongan yang kita punya itu yang paling besar itu adalah seks. Gitu. Jadi Jadi seks itu menjadi sesuatu kebutuhan gitu buat kita, dan secara nggak harus pakai dinalar gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita beraktivitas sehari-hari kita mesti mikir gitu. Ini tuh nggak usah langsung mikir. Lo tahu kalau lo tertarik sama orang kan, lo tahu kalau misalkan satu gambar itu menarik buat lo gitu secara sexually gitu. Jadi it's just something yang memang secara otomatis, secara lahiriah itu ada di dalam diri kita. Tapi gue nggak bilang juga bahwa semua dorongan kita tuh harus direalisasikan atau we have to act on it gitu. Karena sebenarnya kita itu punya kapasitas juga gitu untuk mengelola itu. Nggak semua hal yang bikin lo terangsang
itu akhirnya lo perlu pursue gitu, perlu kejar. Enggak gitu, justru itu tugasnya otak kita, manusia dikasih otak tuh kayak gitu. Benar, dan otak kita udah di-develop dibanding zaman dulu kayak gambarnya kayak monyet-monyet gitu lah. Kita udah lebih pintar sekarang harusnya kan. Terus ya the fact bahwa itu ditabukan di Indonesia malah makin ini ya, malah makin orang tuh penasaran gitu. Yes. Ya contoh terdekatnya maksudnya gue bikin konten tentang seksualitas itu ya views-nya. Iya, gue sampai kayak bilang, gue kapan nih views-nya segini? Tapi gue gak berani bahas itu. Maksudnya views-nya itu tuh ya banyak gitu. Maksudnya gue punya followers di Instagram itu 400 ribuan gitu. Kalau gue bikin konten tentang seks itu bisa 100% yang nonton, 400 ribuan or more. Kalau misalkan itu masuk, ya maksudnya di boost ke explore-nya orang-orang gitu kan, itu jutaan jadinya gitu. Tapi ya orang interested tentang itu. Tapi kalau misalkan lu lihat yang share story dikit. Oh ya? Jadi kayak orang tuh cuma lihat buat dirinya tapi takut kalau ngelihat bahwa dia konsumsi gitu. Tapi save-nya banyak, share ke temennya juga banyak. Wow, itu Oke. Kalau gue lihat ya yang kayak malu soalnya mereka. Ya iyalah, maksudnya gue juga mengerti gitu kenapa misalkan mereka malu. Misalkan mereka merasa topiknya ini tuh menarik banget atau berguna banget gitu buat gue, tapi gue takut dijudge. Karena iya dong, gitu karena mungkin mereka juga pernah mengalami sendiri ketika mereka ngomongin tentang seks, mereka dijudge, wah cewek nggak bener lu, atau udah pernah ya, udah sering ya, itu paling males ya digituin ya. Nah itu makanya itu penting banget ya, especially kita ngomong tentang commercial, making money, kayak moralnya tuh salahnya di mana? Moralnya tuh di mana? Bukan salah atau benar, moralnya tuh di mana? Untuk orang let's say menggunakan seks, menggunakan cewek-cewek hot untuk promosi. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Tapi kalau misalnya seks dipakai buat education, ya tetap ada yang bilang salah, ada yang bilang benar bahkan. Karena yang bilang benar, this is right, this is educating. Tapi kalau yang bilang salah, lu kalau edukasi orang malah makin mau dong gitu misalnya. Jadi membuka pikirannya orang-orang ke sana gitu. Nah, moralnya tuh di mana? How do people use this properly? Kalau gua kan kontennya kebanyakan bisnis ya. Kayak misalnya gue nih ternakwa tiba-tiba pakai cewek-cewek gitu atau gimana, moralnya tuh di mana? What do you think? Ini boleh personal opinion. Kalau gue pribadi gue nggak suka hal-hal yang mengobjektifikasikan perempuan itu. Jadi maksudnya kalau misalkan terkait seks itu untuk edukasi, gue sangat pro gitu. Apalagi kalau misalkan edukasinya itu benar-benar legit, benar-benar memang dari orang yang betul-betul belajar, terus dari sumber juga yang terpercaya, gue sangat pro 100% gitu. Nah tapi kalau misalkan itu digunakan untuk yaitu mengobjektifikasikan perempuan lagi, itu gue nggak setuju karena kita udah punya problem objektifikasi perempuan juga kan gitu. Jadi janganlah ditambahkan dengan walaupun it sells gitu, tapi kalau gue pribadi sih gue nggak mau contribute untuk itu. Tapi ya kalau misalnya orang bilang ya bisnis, tujuan bisnis utama adalah mencari profit gitu misalnya. Balik lagi ke nilai pribadi dong. Nah, berarti kalau gitu. Nilai pribadi, gue punya nilai pribadi kayak gini. Semuanya halal kalau nggak merugikan orang lain. Itu garis besarnya ada lah fine detailnya gitu. Tapi ya balik lagi kan, kalau kita ngomong ethics and moral itu kan dua sisi. Satu, apa yang kita percaya masing-masing ada gitu. Tapi apa yang Indonesia sebagai konsensus itu ternyata matters juga kan. Kita bisa percaya wholeheartedly bilang bahwa ini oke, karena ini nggak merugikan misalnya, ada lah sampai gimana. Tapi kalau seluruh Indonesia bilang it's not okay, walaupun it sells gitu. Benang merahnya di mana? How do we know what to do and what not to do? Apa itu berbalik ke masing-masing lagi? Karena kalau misalkan sesuatu yang nggak ada peraturannya, yang benar-benar di Indonesia, kalau misalkan nggak ada aturannya, sebenarnya balik ke pribadi kita lagi ya. Tapi kalau gue sendiri, ya gue punya standar-standar mana yang oke gitu. Maksudnya, I'm a content creator juga gitu loh. Gue tahu rasanya itu membuat sebuah karya yang diminati oleh orang, dan kadang-kadang yang diminati oleh orang itu tidak selalu benar. Tidak selalu menghormati, tidak selalu respectful gitu. Tapi gue punya batasan gitu. Misalnya oke lah kalau misalkan gue tahu kalau misalkan mau viewsnya banyak, katakanlah
harus agak provoking gitu misalnya gitu. Tapi provoking juga bisa kan mungkin dengan cara-cara juga yang tidak degrading gitu. Nah itulah yang mungkin gue lakukan karena gue ada pagar buat diri gue sendiri gitu. Dan gue rasa semua orang punya itu gitu. Tapi pas awal gitu takut gak sih kayak bikin konten di negara yang mostly tidak setuju soal hal ini gitu, terus tiba-tiba bikin konten itu? Deg-degan juga sih, gitu deg-degan. Sebenarnya deg-degannya itu tuh tumbuh perlahan-lahan gitu, karena mungkin bukan di awal deg-degan banget terus lama-lama bodo amat. Justru deg-degannya makin ke belakang. Di tengah-tengah. Oh, karena gini, karena awal-awalnya itu gue bikin itu bener-bener mungkin buat orang yang pengen tahu aja kali ya gitu. Jadi gue ngerasa mungkin orang-orang yang akan consume konten gue itu juga ada orang-orang yang udah cukup open minded terkait ini gitu. Kalau dulu gitu, karena mungkin audiensnya lebih kecil ya kan. Kalau sekarang banyak ya. Lebih banyak. Sekarang kan banyak nih gitu. Justru gue mulai banyak tuh mulai deg-degan gitu. Make sense. Jadi kayak punya responsibility gitu. Iya, dan gue berhadapan dengan orang yang nilainya berbeda-beda gitu kan. Jadi itu menurut gue mesti puter otak banget, mesti pinter-pinter banget dalam meramunya itu. Jangan sampai akhirnya sebisa mungkin itu tidak menyinggung orang dengan paham tertentu gitu. Misal walaupun ya I cannot make everyone happy ya gitu, tapi selama memang yang gue rasa gue lakukan itu baik, bisa dipertanggungjawabkan, dan itu yang menurut gue paling penting gitu. Karena banyak konten-konten gue juga sumbernya itu ilmiah sebenarnya, jadi kayak dari jurnal yang agak ribet gitu coba gue intisariin jadi sesimpel mungkin gitu. Nah jadi ya kalau misalkan memang dipertanggungjawabkan, kenapa gue mesti takut gitu kan sebenarnya. Itu tuh menurut gue cara yang paling benar menurut gue, responsible. Yes. Tapi ada juga yang kayak, aduh gue gak berani sebut namanya, Pargoy ya kan. Terus ada interview yang membangunkan, terus rame waktu itu. Lu dari Pargoy bikin berapa sebulan? 300 lah, 400 juta sebulan gitu. Pargoy, terus very vulgar. Nah tapi kan jadi kayak gini, it proves the point, sex sells gitu misalnya. For marketing, for making money dan lain-lain gitu. Itu bakal encourage orang lain di Indo buat bikin kayak gitu gak sih? Terus kayak ya, influence-nya gitu loh. Let's say kalau gue cuma pakai untuk kepentingan pribadi misalnya oke lah bikin promosi ya untuk bisnis gue, tapi itu ada efeknya sama orang lain, kalau orang lain ikutin gimana gitu. Bisa gak itu jadi positif di Indo atau itu forever will be negative? To be honest tuh, kalau misalnya gue mungkin ngobrolin soal ngomonginnya dari soal edukasi ya, karena ya gue mainnya di situ, jadi mungkin gue lebih tahu di situ. Kalau marketing dan segala macam mungkin gue nggak terlalu tahu. Gue lihat memang makin ke belakang makin banyak sih yang kontennya itu tentang seksualitas. Yang lebih terbuka. Iya, lo berasa nggak? Gue berasa banget. Tapi gue kaget pas lo bilang jadi makin banyak yang konservatif juga. Karena gini ya. Kalau misalkan dulu kita memang cuman di circle yang memang kecil aja, audiensnya kecil aja, mungkin kan itu belum menjangkau orang-orang yang punya anggapan yang berbeda dong gitu. Nah tapi kalau misalkan sekarang makin banyak, orang juga makin termotivasi, oh konten tentang seks tuh menarik nih gitu, gue bikin juga gitu misalnya. Jadi semua orang bisa lihat itu kan, dan akhirnya jadi memunculkan juga pendapat-pendapat yang berbeda yang sebenarnya mungkin dulu udah ada tapi baru kelihatan mungkin baru kelihatan. Dan juga sekarang kan sosial media kan berkembang banget, makin banyak platformnya, orang makin berani buat ngomong gitu. Is it good or bad? What do you think? Just keep it respectful menurut gue. Lo punya pandangan berbeda, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi asal disampaikannya itu juga dengan baik-baik ya gitu, bukan dengan cara yang ngajak ribut gitu misalnya gitu. Karena sebenarnya gue di platform gue juga tuh paling menghindari keributan. Ya aku juga, kalau bisa sih avoid ya. Kalau bisa avoid. Orang suka drama, tapi orang suka drama gitu loh. Gue tidak punya kapasitas psikologis yang cukup untuk menghadapi drama, gue sadar. Gue males banget sih drama sih. Tapi ya emang itu sih, kalau kita conclude, bagaimanapun sex sells. Tapi ya itu dia, balik lagi ke nilai masing-masing ya. Dan duit responsibility menurut gue, karena kalaupun sekarang makin banyak orang mungkin akan tergiur juga dengan ngelihat konten seks itu laku ya gitu. Apalagi viral, Pargoy 300-400 juta per bulan. Nah
itu jangan sampai kita jadi cuman latah untuk bikin oh ya apapun lah pokoknya tentang seks, tapi pastikan juga kita udah riset, pastiin juga lo memang orang yang tepat buat ngomong. Let's say kalau lo merasa lo nggak punya kapasitas untuk ngomong, lo undang orang yang mungkin kayak ini. Gue sudah bilang dari awal tuh gue penasaran gitu, tapi gue nggak berani ngomongin sendiri. Nanti gue emang lu siapa gitu, lulusan komputer science mau ngomong lo jomblo, mau ngomong gini mau gimana. Iya, kayaknya ya maksudnya kan sekarang udah terbuka banget, kita bisa kolaborasi. Siapa yang kepikiran gitu, lo yang main di finance, keuangan, terus kita bisa bikin podcast bareng gitu di bidang yang sangat berbeda gitu kan, who would have thought gitu kan. Jadi tapi sekarang kerjasama itu udah terbuka banget, so jadi ya do it responsibly lah. Ya do it responsibly lah, banyak caranya kok kalau memang mau. Jadi gue pengen penasaran, nanti kayaknya di video ini gue bakal poll, tapi gue bakal bilang juga kalau menurut kalian ya, ini opini pribadi. Dan biasa kalau ada yang gue pernah dengar dari mana ya, kayak opini itu memang lu put yourself at risk untuk disagree sama orang gitu. Yeah. Tapi ya opini is opini gitu. Yeah. As long as lu bukan opini gue, lu harus berubah. Dan kayak gitu, opini gue ya ini ya keep it to yourself gitu. Kalau misalnya dia mau berubah, oke, kalau enggak gitu. Menurut kalian, sex sells nggak? Dan kalau kalian punya bisnis atau punya apapun ya, yang berhubungan dengan gue mau ngejual dengan would you do it? Kalian bakal lakuin nggak use sex untuk sell? Jadi itu diskusi yang bisa panjang tuh di bawah tuh di komen gitu loh. Jadi ini menurut gue topik menarik sih. Tapi gue sendiri sih belum berani ya. I don't know. Kalau gue personally karena gue takut diserang. Mana gue jomblo, gue tahu apa. Tapi lu pengennya emang bahas dari angle apa? Gue penasarannya marketing. How human psychology perceive sex and girls and guys with six pack, Abercrombie, apalah gitu. Seks tuh by the way bisa cowok sama cowok ya. Kenapa kayak model-model cowok pakai jeans gitu? Itu bukan buat cewek ya, buat cewek buat eye candy lah. Tapi buat cowok kayak it looks cool gitu. Oh dan mungkin orang tuh jadi kayak gue pengen jadi kayak dia gitu nggak sih? Iya. Jadi dia ngelihat kayak gue bacanya kayak dia ngelihat orangnya tuh kayak bagus, perceive-nya celananya jadi bagus gitu misalnya. Jadi kayak brand image dan lain-lain gitu. Ya, tapi kita masih banyak yang konservatif. Bisa nggak? Oh, pertanyaan terakhir. Menurut lu bisa nggak sih kayak kapan atau Indo tuh bisa bahasanya bukan liberal ya, open tentang seks kayak negara lain gitu. Biden gue yakin banyak company yang bakal udah mulai capitalize seks itu untuk marketing mereka gitu. Tapi bakal nggak sih Indonesia kayak gitu? Gue balik lagi mungkin bahasnya dari yang terkait education-nya ya. Gue sih sampai sekarang melihatnya ada beberapa orang kayak beberapa sekolah gitu misalnya udah open banget tuh buat sex education gitu. Oh ya? Ada sekolah? Udah ada yang open gitu tentang sex education. Tapi mungkin belum semua gitu. Dan jadi gue rasa kuncinya itu adalah sebenarnya gimana cara kita bisa duduk bareng antara orang, misalkan orang yang dari sisi pandang gue ya, edukator, dengan orang yang mungkin masih resisten dengan itu, bagaimana kita bisa duduk bareng dan ngomong baik-baik, berdamai, jangan, karena ketemu jalan tengahnya lah. Iya, karena menurut gue kalau misalkan kita keras, orang tuh bawaannya defensif gitu. Benar. Kalau misalkan gue bilang, enggak, lu tuh yang salah, lu yang close minded gitu, karena lu nggak menerima apa yang gue sampein, ya orang udah bawaannya defensif duluan nggak sih gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh dengan perbedaan pendapat ini tuh bisa duduk bareng cari jalan tengahnya supaya ini tuh bisa bermanfaat buat orang-orang gitu. Yang penting bisa bermanfaat buat orang-orang lah. Iya. Dan nggak merugikan orang lain. Yes. Oke, next. Jangan di-objectify, jangan apa gitu. Oke, alright. Kayaknya udah kejawab di mini podcast kita kali ini. So again, komen di bawah. Would you use sex to sell? And setuju nggak bahwa sex sells? Ya, itu kontroversi ya, tapi ya udah kita discuss di YouTube gua gitu. Alright, thanks Ines for coming. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi when we have the chance. Yeah, thank you for having me. See you guys in the next video.